Halo Pisces, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya, untuk energi tahun 2023 ya. Tapi ingat, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu ataupun bukan buat kamu. Jadi tetap selalu bijaksana dalam menyikapi general reading, oke? Dan tidak lupa kuingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian memakai handfree earphone ya saat mendengarkan. Tapi kalaupun masih tidak kedengaran juga, terutama buat kamu yang baru gabung di sini, abaikan saja, lewati aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok buat kamu, jadi kalian bisa pindah ke channel lain, oke? Dan sekarang kita akan langsung bacakan ya untuk energi kamu di tahun 2023. Kita akan baca untuk kehidupan kamu dulu ya. Ingat ya, ini hanya prediksi saja, jadi bisa saja prediksi ini tidak akan terjadi sama sekali, sudah terjadi ataupun akan terjadi gitu ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kalau prediksinya baik ya, amin-aminkan aja ya, moga-moga terjadi gitu. Kalau hasilnya nggak baik ya ataupun buruk ya, jadikan untuk antisipasi kita ke depannya aja gitu ya. Untuk kehidupannya kamu di sini kita punya Five of Pentacles ya untuk kamu Pisces. Di sini ada Five of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Seven of Cups, kemudian di sini ada Three of Swords. Oke. Dan di bottomnya kamu di sini ada The Hermit. Ya. Aku ngerasa di tahun 2023 ya, mungkin ini udah terjadi di akhir tahun ini, dan ini energinya kayaknya masih akan kamu rasakan ya, sepertinya di tahun 2023, yaitu aku lihat kamu kayak sedang dalam satu situasi pencarian ya, jati diri kamu. Mungkin kamu merasakan ketidaknyamanan dalam hidup kamu, terutama hati kamu ya. Kamu seperti orang yang sedang mencari jalan keluar untuk masalah dalam hidup kamu ya, terutama untuk ketenangan batin kamu. Karena di sini aku ngeliat ada Five of Pentacles ya, yang dimana mungkin kamu kayak ngerasa hidup kamu tuh kayak terpuruk gitu ya, merasa hancur, merasa kosong, merasa lonely, sendiri gitu ya, kayak kamu sedang mencari jalan keluar untuk permasalahan hidup kamu itu gitu ya, terutama dari segi mental, pikiran ya, perasaan juga, apapun itu kayak berpengaruh semuanya ya, bahkan ke kondisi fisik kamu. Di sini yang aku lihat, hati-hati ya, jangan jangan lama-lama tenggelam ke dalam satu situasi yang membuat kamu merasa menyedihkan ya. Kamu harus bangkit, karena di sini aku ngeliat juga kamu kayaknya mencari kekuatan gitu ya, mencari semangat gitu ya, mencari inspirasi, mencari motivasi untuk kamu keluar dari situasi itu gitu. Karena di sini situasi kamu kayak, bagi kamu kayak bingung gitu ya, seperti orang yang tidak tahu harus kemana, harus gimana gitu ya. Kamu merasa sakit hati di sini, kecewa banget ya, seperti itu. Kamu kayak orang yang sedang benar-benar di sini kayak kamu proses ya, kamu proses pencarian jati diri ya. Ini adalah proses dirimu untuk menjadikan dirimu itu dewasa ya, untuk mencari tahu gitu apa yang sebenarnya kamu inginkan ya, cari tahu apa yang sebenarnya yang kamu butuhkan di sini. Ya, Hermit ini orang yang sedang mencari pencerahan, pencarian jati diri gitu ya.
Ini orang kalau dalam situasi kayak gini nih biasanya sulit untuk keluar ya, kayak mungkin kamu menarik diri dari lingkungan luar, kamu nggak mau bergaul dengan siapapun gitu, karena di sini kamu ada perasaan insecure gitu ya, kayak apa ya, malu, takut gitu ya, takut direndahin, takut dan ini dan itu, takut kata orang, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi padamu ya, yang jelas di sini aku ngeliat kondisi kamu tidak baik-baik saja ya. Kamu terpuruk, merasa sakit hati, merasa sendiri, seolah-olah kayak tidak ada yang peduli dengan kamu di sini. Sebenarnya bukan nggak ada yang peduli ya, mungkin karena ya yang seperti saya bilang tadi, kamu orangnya mungkin kayak pendiam gitu ya, misterius, kamu kayak menarik diri dari luar gitu ya, atau kamu di sini kayak merasa nggak ada yang memahami kamu, itu juga bisa. Kamu mungkin ngerasa kayak toh cerita ke orang lain juga nggak akan membuat aku lebih enak gitu, membuat aku lebih tenang gitu, karena mungkin kamu udah mencoba gitu ya untuk mungkin kamu sharing-sharing gitu ya, mencari bantuan gitu dengan orang yang bisa membantu kamu, tapi ternyata kamu kecewa di sini ya. Kamu ngerasa kayak tidak ada yang memahami kamu gitu loh, orang lain tidak paham dengan kamu gitu. Ini yang kamu rasakan ya. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan di sini. Pelan-pelan kamu pasti bisa di sini ya. Kamu banyak ini saja masuk ke dalam diri, introspeksi gitu. Aku pernah soalnya di fase kayak gini tuh pernah ya. Apalagi di sini ada Three of Swords ya. Three of Swords dengan Five of Pentacles. Ini situasinya benar-benar sangat menyakitkan banget gitu ya. Menyakitkan banget, benar-benar sangat menyakitkan banget gitu. Ini kayak orang yang kehilangan arah tujuan gitu, hatinya sakit, sedih gitu ya, bahkan di setiap berjalan ya, di jalan itu kayak meneteskan air mata gitu loh ya, karena yang dirasakan itu nggak nyaman, nggak enak banget gitu ya, kayak merasa hampa gitu ya, bener-bener hampa gitu, seolah-olah sendiri di sini gitu ya. Hati-hati ya dengan pikiran kamu. Ingat ya, ini jangan sampai kamu terperangkap ya di dunia pikiran kamu. Ingat, itu hanya angan ada di dalam bayangan saja ya, pikiran kamu saja ya. Kamu harus bisa keluar ya di sini. Kamu pikirin hal yang positif ya, jangan hal yang negatif gitu, karena aku ngeliat kalau kamu terus-terusan kayak gini ya, kamu bisa sakit mental di sini ya. Kamu bisa sakit di sini ya. Kamu bisa kurus di sini badan kamu. Oke. Ini bukan yang akan terjadi ya. Aku rasakan kamu udah mengalami ini gitu, cuman di tahun 2023 situasi kamu kayaknya masih sama gitu loh. Iya. Situasi kamu masih sama, kamu seperti orang yang sedang mencari jalan keluar untuk permasalahan ini atau masalah yang kamu hadapin ini gitu. Itu masalahnya dari diri kamu sendiri ya, dari dalam diri gitu. Hati-hati di situ ya. Kamu butuh orang di sini ya untuk bisa ngebantu kamu keluar di sini. Oke, kamu nggak perlu bingung dengan situasi dan kondisi kamu ya. Kamu hanya melalui satu proses di sini ya, untuk membuat diri kamu menjadi dewasa ya, atau di sini ada Ace of Swords ya. Kesadaran, menaikkan kesadaran kamu di sini ya, agar kamu itu menjadi orang yang aku lihat sih ini orang yang lebih kuat gitu ya, orang yang lebih tangguh gitu. Meskipun di sini sword ya, pedang itu kayak orang yang kayaknya orang yang menjadi orang yang lebih kuat ya. Kalau orang yang lebih kuat itu kan tentunya berani gitu ya. Jadi ini kayak orang yang membuat kamu tuh menjadi orang yang lebih berani gitu. Tidak apa ya, tidak seperti
itu lagi gitu loh ya, lemah. Nah, istilahnya gitu, kayak tidak menjadi orang yang lemah gitu istilahnya ya. Gitu. Dan kita lihat untuk karir dan keuangan kamu. Ya. Saya sarankan ya, kalau memang ini Kak, yang benar-benar yang kamu rasakan ya, untuk kamu Pisces ya, apalagi kamu Pisces ya, berzodiak Pisces itu biasanya memang perasaannya sensitif banget orangnya ya. Kamu butuh orang di sini ya. Aku ngeliatnya kamu butuh orang ya, butuh orang untuk membantu kamu di sini untuk keluar dari situasi kamu yang kamu rasa ya, seperti itu ya. Kamu tentu bisa ngerasain sendiri gitu ya. Dan di sini kita punya Five of Swords, kemudian Ten of Wands, kemudian Knight of Wands. Dan di sini aku punya bottomnya kita, ada The Sun ya. Ini untuk karir dan keuangan. Oke. Untuk karir atau keuangan kamu di sini, aku ngerasa mungkin ada sedikit masalah ya, ada konflik ya, mungkin ada satu pertentangan gitu ya atau persaingan gitu di karir atau bisnis kamu ya. Tapi di sini aku ngeliat kamu harus lebih cerdas ya, dari lingkungan gitu ya. Kamu harus lebih cerdik gitu, jangan apa ya, gunakan kecerdasan kamu ya, kecerdikan kamu untuk menghadapi tantangan itu gitu ya. Dan hati-hati ya kalau dalam keuangan gitu ya, bisa saja kamu dimanfaatkan orang di sini tentang keuangan kamu ya, baik di karir juga gitu, sama aja ya gitu. Oke. Kalau di bidang karir, mungkin ya hati-hati ya, jangan sampai kamu dimanfaatkan orang. Karena gini, mungkin kamu orangnya cerdas, pintar gitu ya, tapi orang dari segi pemikiran gitu ya, mungkin kamu kayaknya orang pandai memanfaatkan situasi gitu ya, atau lingkungan gitu ya, kayak ya pandai memanfaatkan situasi gitu ya. Tapi jangan sampai kamu dibodoh-bodohi oleh orang lain gitu ya. Maksudnya mungkin di sini kamu ada kerja gitu ya dengan teman gitu, atau berjuang bareng gitu ya. Hati-hati di situ, bisa saja dia hanya memanfaatkan kamu dari segi pemikiran. Mungkin orang akan mencuri seperti orang yang mencuri gini, apa ya istilahnya, gini loh, kalian itu menang bareng ya, seharusnya kan kalian kayak diakui bareng gitu. Tapi ini kayak orang ini kayak bilang kalau itu hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, istilahnya kayak gitu. Contohnya salah satunya gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya. Untuk beberapa di sini aku merasakan kalian akan bisa menyelesaikan ya beban-beban tanggung jawab gitu ya, baik dalam pekerjaan ataupun ini tentang tanggung jawab di rumah ya, tentang ekonomi gitu ya. Di rumah mungkin kamu orang yang bertanggung jawab gitu ya dari segi finansial ya, mau untuk memenuhi segala kebutuhan kamu maupun keluarga kamu gitu. Aku lihatnya sih di sini kamu nggak akan bisa ngelakuin sekaligus ya, kamu harus menyelesaikan satu persatu gitu. Tapi kamu akan bisa menyelesaikannya kok di sini gitu. Kamu nggak perlu bingung ya, kamu hanya perlu bertindak di sini ya. Jangan hanya berangan ya, jangan hanya bermimpi gitu, tapi kamu juga harus bertindak gitu ya, lakukan sesuatu gitu ya. Tapi endingnya kamu keluar kok di sini. Ada Knight of Wands ya, kamu akan bisa keluar di sini gitu, karena di sini juga ada The Sun ya gitu. Ada masalah-masalah kamu ya di bidang karir kamu atau keuangan kamu gitu ya, itu akan bisa kamu selesaikan di sini yang aku lihat. Tapi ya itu, kamu harus menyelesaikannya tuh satu persatu, kamu nggak akan bisa sekaligus gitu loh ya. Seperti itu, akan bisa terselesaikan satu persatu, jadi kamu nggak usah bingung gitu ya.
Asalkan kamu ada tindakan di sini ya, ada semangat untuk melakukannya, kamu akan bisa keluar gitu ya. Jadi jangan hanya berangan atau bermimpi aja gitu, tapi juga lakukan action gitu. Oke? Dan kita akan lihat untuk asmara kamu. Ya, jadi di sini aku ngeliat keuangan bagus ya. Cuman mungkin untuk beberapa ada ya itu yang aku bilang tadi, mungkin persaingan gitu ya. Dan juga ada rekan bisnis kamu yang mencoba untuk memanfaatkan kamu gitu. Dan kita lihat untuk asmara kamu yang single, ada separation, kemudian ada deception, kemudian ada release your ex. Oke. Ya, aku ngelihatnya di sini gini. Mungkin kamu yang dalam situasi sakit hati terpuruk ini ya, kamu kan masih dalam, mungkin kamu proses gitu untuk menghealing diri kamu gitu. Tapi itu juga jalan untuk kamu menjadi dewasa gitu ya, untuk menaikkan level kesadaran kamu gitu ya, sisi spiritual gitu, dari sisi level spiritual gitu ya. Dan memang di sini aku ngelihatnya sih dalam hubungan kamu ya, mungkin ini menjadi trigger ya, mungkin ini yang menjadi trigger buat kamu gitu. Ada perpisahan ya, kamu sudah berpisah dengan pasangan kamu di sini yang aku lihat ya. Mungkin ini baru, aku ngelihatnya seperti baru gitu ya, hubungan kamu berpisah ya. Bisa ini kamu ditinggalkan ya, atau diceraiin gitu, yang ngeliat seperti itu. Pasangan kamu, ataupun kalau kalian nggak menikah ya, kamu kayak ditinggalin gitu ya. Tapi kamu udah terlanjur cinta banget mungkin ya. Pasangan kamu ini penuh dengan manipulatif ya. Atau memang bener ya, kamu kayak mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu, pasangan resmi ya. Karena aku ngeliat di sini Five of Pentacles ini juga bisa pasangan kamu itu selain dia manipulatif ya, menipu kamu ya, karena mungkin dia punya pilihan lain di luar sana ya, punya orang lain, punya orang ketiga. Tapi kamu di sini juga kayaknya di dalam hubungan rumah tangga kamu itu, selain kamu sering diabaikan, sering kecewakan, kamu juga mungkin mengalami kekerasan fisik gitu ya, mungkin kamu sering dipukul. Aku lihatnya seperti itu di sini ya, mungkin kamu sering dipukul, sering dimarahin, dibentak-bentak gitu ya. Karena aku lihat ini seperti orang yang kena mental gitu ya. Mohon maaf ya, moga-moga ini nggak terjadi gitu. Tapi kalaupun ini memang seperti itu ya, aku sarankan untuk kamu cepat-cepat ya meminta bantuan orang yang di bidangnya gitu ya, yang memang ya, yang ahli di bidangnya gitu ya. Karena aku ngeliatnya kena mental ya, hati di sini ya, hati yang sangat tersakiti gitu, kayak orang yang bingung, seperti nggak tahu arah tujuan hidup ya. Oke. Kamu harus tetap berpikir positif ya, jangan berpikir negatif ya. Karena biasanya kalau dalam situasi kayak gini tuh pikirannya tuh cuma pengen mengakhiri hidup gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, karena di sini juga ada hati yang tertusuk pedang ya. Jangan sampai kamu berpikir kayak gitu ya. Ada release your ex, ini kamu kayak sangat teringat ya, tersiksa gitu ya dengan ingatan-ingatan itu gitu. Oke. Kamu harus minta bantuan ya, untuk orang yang benar-benar mengerti gitu ya, memahami gitu. Dan di sini aku ngeliat juga banyak hal yang harus kamu rilis gitu ya. Meskipun kamu di sini sudah bisa mengakhiri hubungan kamu yang toksik itu, kamu juga harus sadar di sini ya, karena aku melihatnya mungkin kamu masih terbawa oleh perasaan ya, kayak kamu mungkin di sini karena release your ex ini juga kayaknya inget banget dengan mantan ya. Mungkin kamu masih ada rasa-rasa sayang, cinta gitu ya, masih berharap dengan pasangan kamu gitu ya. Kamu harus rilis semua ya.
Kalau memang udah nggak baik buat kamu, buat apa diterusin gitu loh. Kamu juga harus sayang dengan diri kamu sendiri gitu ya. Coba kamu pikirkan baik-baik gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jangan jangan melihat dari sisi dia yang ninggalin kamu terus kamu sakit hati gitu, kecewa gitu. Jangan ya, kamu juga harus melihat sisi baiknya tuh apa. Saat dia ninggalin kamu tuh sisi baiknya apa gitu ya, seperti itu. hmm. Dia season di sini aku ngerasa untuk beberapa yang nggak semua. hmm, Sepertinya kayak ya, sepertinya gini. Untuk beberapa ya, nggak semua. Ini lain cerita ya, nggak yang tadi ya. Ini ada opsi kedua. Jadi gini, aku ngerasa kamu ini sudah berpisah dengan orang ini. Kamu mungkin dulu sebenarnya cinta sama orang ini, tapi kamu menutup perasaan kamu gitu. Jadi kamu kayak nggak memperjuangkan dia gitu. Dan di sini kamu ternyata nggak bisa melupakan orang ini gitu loh ya, nggak bisa melupakan orang ini. Jadi kamu kayak mendem perasaan kamu, tapi orang itu udah terlanjur pergi gitu. Kalian udah terlanjur putus gitu di sini. Dan energinya di sini aku ngeliat kayaknya masih akan kamu rasakan gitu ya. Kamu masih akan teringat dia gitu. Bahkan di sini aku ngeliat kayak kamu bingung ya. Mungkin kamu kayak bingung dengan situasi kamu gitu ya. Yang sebenarnya yang pertama kali ya kayak kamu tuh udah yakin gitu ninggalin dia gitu. Tapi ternyata setelah berpisah dengan dia, perasaan kamu, sayang kamu, cinta kamu kayak nggak berubah gitu. Atau bisa jadi ini kamu yang bersalah ya. Kamu dihantui rasa bersalah juga bisa di sini ya. Kamu kayak ingin memperbaiki hubungan gitu karena kamu yang ninggalin dia kan gitu. Ya. Jadi bisa orang ini yang manipulatif, bisa kamu yang manipulatif gitu. Kalau orang ini yang manipulatif berarti dia yang terkoneksi dengan kamu ini yang masih belum bisa melupakan kamu gitu ya. Sebenarnya dia punya perasaan sama kamu tapi dia tidak jujur sama kamu gitu. Mungkin orangnya petualang gitu ya, masih petualang gitu ya, masih belum tahu apa yang dia mau gitu kan, masih plan gitu. Tapi ketika berpisah, nah disitulah baru tahu ya, baru sadar gitu, nggak bisa melupain. Nah gitu ya, tapi bisa kamu yang ngerasain ini ya. Cocokkan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Jadi kan situasinya bingung gitu, udah berpisah gitu. Dan kita lihat untuk asmara berpasangan. Di sini ada give you relationship a chance. Yeah. Ada soulmate dan juga ada wedding. Oh. Excuse me, mohon maaf ya. Give your relationship a chance. Oke, di sini aku ngeliat kayak ada seseorang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Kayak dia ingin diberi kesempatan lagi gitu ya. Ingin bersama kamu lagi gitu ya. Bisa kamu jeda dengan dia gitu ya. Kayak ada pertengkaran gitu dan ada pertengkaran gitu dan dia kayaknya mungkin dengan kamu ada jarak gitu ya. Kalian masih saling ketemu cuman kayak ada jarak gitu loh istilahnya ya.
dan orang ini kayaknya akan memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu ya. Dan soulmate, kamu dan dia adalah soulmate, wedding. Ini kalian bisa ada indikasi kepernikahannya, jadi dia itu ingin serius sama kamu gitu ya, membawa hubungannya dengan sampai ke pernikahan gitu. Makanya di sini aku bilang kalian tidak berpisah ya, cuman kayak ada masalah gitu ya, kalian bertengkar gitu ya. Kalian bertengkar gitu, aku nggak tahu masalahnya apa. Mungkin mungkin karena kalian kurang komunikasi aja kali ya di sini. Komunikasinya kurang intim gitu ya. Jadi kayak ada kesalahpahaman gitu juga bisa di sini. Tapi oke ya, aku ngelihatnya kalian akan baikan di sini ya. Bahkan entah kalian udah menikah atau belum, di sini yang jelas kalian akan baikan gitu, karena perasaan kalian tuh kuat di sini ya. Kalau kalian ada jeda mungkin kayak diem-dieman karena marahan, itu sebenarnya kangen banget dia ya sama kamu gitu, terutama kamu yang udah menikah gitu. Kalau kalian belum menikah, di sini ada indikasi kepernikahan ya, dia akan memperjuangkan kamu sampai ke pernikahan di sini. Bahkan aku ngeliat mungkin karena ini bacaan untuk tahun 2023 ya. Ya, jadi sepanjang di tahun itu ya, di tahun 2023 yang dimana ada indikasi menikah di sini ya. Aku ngeliat ada pernikahan di sini. Mungkin pasangan kamu akan ngajakin kamu nikah, nah kayak gitu istilahnya. Ya, membuat hubungan ini kayak semakin dekat, semakin erat gitu ya. Dan aku ngeliat untuk kalau kalian yang udah menikah, yang hubungannya tidak renggang ya, maksudnya tidak ada pertengkaran gitu, ini kamu kayak harus lebih banyak meluangkan waktu bersama gitu ya. Jadi buat hubungan ini tuh bekerja gitu, karena mungkin kalian kayak nggak ada waktu untuk berdua gitu. Mungkin kayak kalian kerja gitu ya, sibuk dengan aktivitas masing-masing gitu ya. Jadi kayak mungkin bagi kalian hubungan ini baik-baik aja, iya memang baik-baik aja, cuman kan orang kan nggak tahu ya perasaan pasangan kamu gimana, itu kan barangkali aja, terutama kalau kamu laki-laki ya, karena biasanya kan perempuan itu kan di rumah hanya apa ya, kayak mungkin kalau dianya nggak bekerja keluar ya ngurusin rumah gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kamunya yang bekerja itu kan misalkan pergi pagi pulang sore, terus nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, itu kan kamu nggak tahu yang sebenarnya dirasakan istri kamu gitu ya. Barangkali aja dia juga butuh untuk mungkin sharing, ngobrol-ngobrol gitu kan. Cuman karena dia mungkin ngelihat kamu nggak enak gitu ya, kecapean, jadi dia lebih banyak diem gitu, padahal ada hal yang ingin dia utarakan tapi nggak bisa. Nah itu kan nanti lama-lama jadinya kalau dipendem kan nggak baik lah gitu ya, karena ada sesuatu yang ingin dikatakan gitu ya. Curhat kan nggak harus masalah dia sendiri, bisa saja malah masalah dia dengan kamu gitu ya, seperti itu. Tapi karena dia nggak enak sama kamu, jadi lebih memendam sendiri gitu ya. Jadi ini kayak harus ada saling keterbukaan gitu ya, gitu. Jadi luangkan waktu kalian untuk lebih dekat lagi gitu. Dan di sini aku juga ngelihat untuk kamu yang menikah, semakin kamu hangat dengan pasangan kamu, semakin kamu romantis dengan pasangan kamu, aku ngelihat akan ada kehamilan di sini ya, kayak kelahiran seorang anak gitu. Atau mungkin kamu berencana untuk menikah dan punya anaknya, seperti yang aku bilang tadi ya, membuat hubungan ini lebih bekerja gitu ya. Jadi kalau kalian udah pacaran lama, di sini ada indikasi kepernikahan, pengen punya anak, nah kayak gitu istilahnya. Kalau kalian yang udah berumah tangga, nah mungkin di sini
kamu ingin menambah keintiman ya dengan pasangan kamu, lebih hangat, lebih mesra, itu kayaknya untuk ini gitu ya. Mungkin kamu berencana gitu ya untuk program kehamilan gitu istilahnya ya. Aku lihat bagus sih di sini ya, kalau memang kalian menginginkan dua-duanya ya, seperti itu. Karena gini ya, kenapa saya bilang kalau keduanya sama-sama saling menginginkan, itu karena apa? Kadang ada karena belum siap dari secara ekonomi gitu, ada yang memang memutuskan gitu ya. Kadang istrinya tuh pengen punya anak tapi suaminya belum, karena apa? Mungkin ekonominya belum bagus gitu kan, ada yang seperti itu gitu ya. Terus kadang juga sebaliknya, suaminya yang pengen tapi perempuannya belum gitu, karena mungkin masih ya masalah masing-masing kan berbeda gitu, mungkin dianya belum siap atau gimana gitu ya, atau masih pengen kerja dulu, ngabisin kontrak, nah kayak gitu istilahnya ya, apapun itu ya. Makanya di sini tadi ku bilang kalau kalian dua-duanya sama-sama udah siap saling menginginkan gitu istilahnya. Oke. Apapun itu ya, aku ngeliat kartu kamu bagus di sini untuk yang berpasangan ya. Kalau kalian ingin menikah, semoga ini memang benar-benar terjadi pada kamu ya. Dan kita lihat untuk pesan semesta. Di sini kita punya ada soul family. Dan di sini ada I like your life. Oke. Di sini aku ngeliat dengan adanya I like your life ini, sepertinya memang ini buat kamu ya, yang tadi yang ku bilang. Yang single ya, kalau kalian single yang seperti ku bilang tadi, sebenarnya kayak memendam perasaan gitu ya. Mungkin kamunya yang bersalah gitu ya, kamu nggak jujur, kamu nggak terbuka, sehingga kayak mungkin merasa bersalah ya kalau kamu pernah menyakiti pasangan kamu yang kamu tinggalkan gitu ya. Ini sepertinya memang akan ada pertemuan, mungkin kamu akan bertemu dengan dia atau kamu memutuskan untuk bertemu dengan dia gitu ya. Seperti itu, bisa vice versa ya, bisa dia yang akan datang gitu, karena di sini ada soul family, ada pertemuan gitu ya, gitu. Dan untuk kamu yang merasakan yang seperti ku bilang tadi ya, seperti kehilangan arah dan tujuan, kamu harus berubah ya, kamu harus bisa merubah pola pikir kamu, cara pandang kamu menghadapi masalah di sini. Karena I like your life ini juga kayaknya kamu harus merubah wajah ya. Ini kayak orang yang wajahnya crack gitu, kayak harus ganti wajah gitu ya. Jadi kamu harus dewasa gitu, harus soul family ini juga menyarankan kamu untuk mencintai diri kamu sendiri ya, menyeimbangkan diri kamu gitu ya, bertemu dengan diri kamu, apa ya, ini kayak orang yang sedang bersatu gitu ya, istilahnya kayak bisa self love gitu ya, mencintai diri sendiri, bertemu dengan apa ya, soulmate yang ada dalam diri sendiri gitu, apa istilahnya, twin flame ya, twin flame atau soulmate. Biasanya kalau twin flame itu kan temukan dulu twin flame kamu dalam diri kamu, nah gitu istilahnya ya. Tapi ini bukan twin flame ya, kayak istilahnya temukan jati diri kamu, nah itu lebih tepatnya. Karena ini kan proses tadi yang ku bilang kan, proses pencarian jati diri gitu ya. Kalau kamu bisa melalui itu ya, kamu akan bisa stabil kembali di sini. Bahkan setelah kamu bisa menghealing diri kamu akan dipertemukan dengan soul family kamu ya, keluarga jiwa, soulmate gitu ya. Seperti itu, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu di sini yang aku lihat. Dan untuk yang berpasangan, memang di sini akan ada perubahan ya, untuk hubungan kamu jauh lebih baik gitu. Untuk yang kalian belum nikah, di sini aku lihat kalian akan ada penyatuan ya, pernikahan gitu. Pokoknya
intinya udah nggak sama seperti dulu gitu ya, kayak ada perubahan ke arah lebih baik seperti itu. Tapi ya itu ya, jangan hanya kalian mengandalkan pasangan, tapi kalian juga dua-duanya harus sama gitu ya. Pasangan berubah, kamu juga harus berubah gitu ya. Jadi kayak kalian tuh harus seirama gitu ya. Kalian harus balance gitu istilahnya, karena di sini juga ada persatuan ya. Aku ngelihatnya di sini kayak soulmate gitu ya. Di sini juga ada soulmate ya, sama gitu. Jaga cinta kalian ya, jaga cinta kalian dengan baik di sini ya. Beruntung bisa bertemu dengan soulmate gitu ya, yang memiliki satu frekuensi gitu ya. Meskipun kita udah bertemu dengan soulmate atau twin flame atau apapun istilahnya ya, kalau hubungan nggak dijaga itu juga nggak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan hanya kalian mengandalkan satu label gitu ya, label twin flame ataupun soulmate, itu jangan ya, karena itu semuanya juga kembali ke diri masing-masing gitu. Bagaimana caranya kamu menjaga hubungan untuk tetap baik-baik saja gitu ya. Seperti orang bilang, mempertahankan itu lebih sulit ya daripada mendapatkan, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah bertemu dengan pasangan kamu, pasangan jiwa kamu, ya, kamu harus menjaganya, gitu ya, menjaganya dengan baik. Oke? Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kamu. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Pisces. Semoga sampai di sini saya harap kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu bacaannya. Jika suka dengan readingan ini, jangan lupa bantu dukungnya dengan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk follow kita di IG juga. Jika ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kalian bisa cek keterangan di profil ya. Di situ ada WA link ya, WA link, kalian bisa langsung masuk di situ ataupun kalian bisa juga DM di Instagram. Oke. Terima kasih ya, sampai jumpa.